Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Quran Karim. Ini nggak dimakan ini makan makan. Ini makan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzuru nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Minum dulu. Siang hari ini sore hari ini saya diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita agar dan selalu taat dan patuh kepada aturan Allah dan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa memberikan salawat dan salawat kepada dengan bimbingannya, dengan pertolongannya, syafaatnya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai hal perjalanan hidup kita dunia sampai akhir. Dan untuk pertama kali mari kita dengarkan Udah di itu, yang sudah di record. Komponen dakwah tinjauan psikologis. Tujuan, RO, Tuhan, alat, dan ada materi, metode, terima kasih. evaluasi. Evaluasi. Jadi kalau mau berdakwah ada komponennya. Komponen dakwah tujuan psikologisnya adalah tujuannya apa kita berdakwah. Karena berdakwah itu adalah suatu kewajiban bagi umat Islam untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah, hukum-hukum syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kepada sahabat-sahabatnya, sahabat-sahabat kepada kaumnya masing-masing juga harus punya wawasan pengetahuan yang seperti itu. Tujuan hidup itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kami berilah kebaikan dunia dan kebaikan kampung akhirat dan jauh kami dari azab kubur dan siksa neraka. Itu tujuan hidup manusia. Selamat dunia, selamat akhirat. Nah, dai itu adalah cara menyampaikannya ya. Mad'u adalah orang yang menyampaikan. Dai syiar ya. Menarik apa? Mengajak. Itu dai itu berarti mengajak. Dai. Ayo, ayo kita mengaji. Itu namanya kita menjadi dai. Mad'u adalah orangnya. Kemudian alatnya apa? Alatnya komunikasi. Kemudian lingkungannya ya kita lingkungan keluarga. Terutama pengajian itu dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan terlalu luas. Lingkungan keluarga dulu. Susun barisan keluarga supaya nanti masing-masing keluarga itu akan menjadi dai semuanya dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada generasi-generasi sesudah orang tuanya, kemudian pada generasi anak cucunya. Itu namanya mengajak. Nah, jadi kalau ngajak itu sudah termasuk kita berdakwah. Nah,
Materinya apa? Materi yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita tidak keluar dari situ. Dan metodenya ya mungkin melalui membaca, melalui Zoom, melalui lembaran-lembaran bacaan, hafalan, itu metode. Kemudian kita dievaluasi bagaimana caranya. Setelah kita sampaikan itu ada perubahan apa setiap diri yang kita dakwah. Ada perubahan apa enggak? Kalau enggak, saya terus menerus mengajar. Lanjut. Manusia, dai dan matu, kepribadian, pengertian, personality, karakter, syafi'iyah, aniyah, buwiyah, akhlak. Nah, setiap manusia itu punya kewajiban untuk berdakwah, kewajiban untuk menyampaikan dan menyadari berdakwah. Manu orangnya yang menyampaikan itu pada siapa disampaikan pada lingkungan kita. Kemudian kepribadiannya pengertiannya adalah personalnya, personnya atau persona ya. Siapa orangnya, pada siapa disampaikan, apa yang disampaikan, materi apa. Kemudian ada karakter. Karakter itu setiap orang yang menyampaikan itu, setiap manusia itu punya karakter sendiri-sendiri. Nah, jadi karakternya, bagaimana metode menyampaikan kepada karakter orang yang seperti ini. Kalau misalnya dia malas-malasan, mungkin barangkali kita ajak bermain dulu. Atau ajak berkumpul-kumpul, kemudian suruh baca Al-Quran dari ayat demi ayat, kemudian terjemahkan, itu namanya karakter manusia. Kemudian saksiyah. Saksiyah itu pengertiannya adalah konsep ya. Konsep di dalam hukum-hukum Allah, hukum Islam ya. Ada lembaganya. Lembaganya misalnya kecilnya lembaga keluarga. Sarananya bagaimana caranya dengan konsep apa? Tergantung kepada bagaimana cara kita membawakan supaya mengajak orang yang tidak mau mengaji jadi mengaji. Dengan sampaikanlah kepadanya, ingatkan kepadanya agar dia memahami hukum-hukum Allah. Kalau manusia itu misalnya dia membangkang lalai terhadap ajaran-ajaran Allah, konsepnya Allah itu adalah hanya dua tempat saja, surga atau di neraka. Kalau dia mau di neraka, tidak usah mengikuti hukum-hukum Allah. Tapi kalau dia mau masuk ke surga, harus memahami hukum-hukum Allah. Kemudian aniyah. Aniyah itu adalah penuh dengan rasa kasih sayang, ya, merangkul, mengajak dengan rasa kasih sayang. Jadi pada umumnya wanita keibuan itu mengajak anaknya untuk belajar dengan rasa kasih sayang, tidak dengan marah-marah. Nah, itu namanya aniyah. Kemudian hawiyah, ini teguran keras. Seperti di dalam Al-Quran adalah neraka hawiyah. Neraka yang paling dalam, dasar neraka itu yang paling panas sekali. Yang keras, tidak ada ampun kalau sudah dikerak neraka itu. Tidak bisa keluar api terus. Nah, inilah namanya neraka hawiyah. Nah, jadi dengan mengajak saudara-saudara kita, anak cucu kita, supaya mengingatkan nanti kalau tidak mengikuti hukum-hukum Allah selama hidup, tidak tahu menahu tentang masalah hukum-hukum Allah, dia akan masuk ke neraka hawiyah itu. Neraka yang paling keras, paling tinggi tingkatannya, sangat panas, menggelegak kepala apa namanya, gosong, minumnya air panas. Tapi manusia itu tidak pernah mati, tetapi tetap hidupkan lagi, dibakar lagi. Kemudian akhlak.
Setelah adanya karakter yang tadi sudah diisi dengan konsep-konsep Islam, dengan rasa kasih sayang, mengingatkan bahwa ada dua tempat hanya kehidupan manusia itu dunia dan akhirat. Kalau dunia saja, di akhiratnya tidak dapat. Nah, kalau di dunia misalnya dia menikmati itu, tapi di akhirat tidak bisa menikmati kalau dia tidak tahu konsep-konsep agama Islam. Nah, orang yang bisa berakhlak itu harus paham dulu apa yang disampaikan oleh si dai tadi. Bukan hanya sampai nyampai-nyampai saja, tetapi harus memberikan asupan pengetahuan kepada orang-orang yang mendengarnya. Ini sasarannya siapa? Kalau anak kecil ya metodenya dengan cara membaca pelan-pelan, kemudian nggak boleh terlalu tergesa-gesa, nggak boleh keras, tetapi dengan rasa kasih sayang. Baru akhlak itu terbaik. Nah, terus nenek Manusia dari dan Iya. waktu struktur kepribadian dan kebutuhan. Butuh diri manusia terdapat tiga unsur yang saling kait dengan yaitu jasmani, rohani, dan nafsani. Masing-masing unsur ini yang memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan jasmani unsur material yang membutuhkan unsur material seperti makan, minum, dan seks yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. ya, ini kan diulang karena tadi tidak rekap. Jadi manusia dai, mad'u itu manusia juga ya. Dai adalah manusia juga, mad'u adalah yang menyampaikan dakwahnya itu. Struktur kepribadian dan kebutuhannya. Struktur diri manusia itu terdapat tiga unsur. Nah, dalam diri manusia itu ada tiga unsur yang saling kait mengait, yaitu jasmani. Nah, ada jasmani, bentuk tubuh, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya, punya kaki, tangan, itu namanya jasmani. Itu bisa dilihat. Kemudian harus diisi lagi jasmani itu dengan rohani. Ya, nafsani. Nah, jadi rohaninya itu apa isinya? Yaitu masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan tersendiri-sendiri. Kalau jasmaninya kuat, tegas, kemudian ada pendengaran, penglihatannya diisi dengan ajaran-ajaran tadi. Nafsani, masing-masing unsur itu memiliki kebutuhan yang sendiri-sendiri. Nah, kebutuhan jasmani adalah unsur materialnya yang membutuhkan unsur-unsur material itu seperti makan, minum, seks, bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Itu namanya unsur jasmani. Materinya seperti itu. Kalau unsur rohani tadi adalah diisi ruhnya itu supaya menjadi manusia yang berbakti kepada orang tuanya, beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya itu diisi dengan bawa ayat-ayat Al-Qur'an. Terus lanjut betul. Ada yang baca. Ada musik. Murid ada enggak? Ada ada. Ada sip. Enggak ada. Tadi ada yang masuk. Nah, tadi. Nah, aja. Ya udah. Lanjut. Mana? Kebutuhan rohani, unsur dan materi membutuhkan unsur spiritual seperti
bertuhan dan bagaimana cara bertuhan yang baik melalui agama yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi zatlah Zatia. zatia kemanusiaan. Kebutuhan nafsania, unsur gabungan, membutuhkan unsur-unsur antara material dan non-material seperti keadilan, keindahan, kebaikan, keteraturan, kecintaan, keamanan, dan persatuan yang bertujuan untuk mempertahankan esensi hakikat kemanusiaan. Jadi kebutuhan rohani itu adalah unsur non materi. Tadi materi makan minum ya, semuanya itu adalah materi. Sekarang non materi itu membutuhkan unsur spiritual. Spiritual itu apa? Seperti bertuhan. Bagaimana kita bertuhan kepada Allah? Itu cara bertuhan kepada Allah itu tentu kata kita harus mempelajari aturan-aturan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Cara bertuhan. Bagaimana caranya bertuhan yang baik melalui agama yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi zat ya kemanusiaan? Caranya adalah dengan membentuk kajian-kajian keluarga, kelompok-kelompok pengajian, baik di dalam masyarakat atau di dalam mulai dengan diri sendiri, keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekeliling kita sampaikan. Itu namanya tujuannya. Supaya dia menjadi manusia yang kemanusiaannya seperti itu, seperti manusia, bukan seperti hewan ya. Kebutuhan nafsania, yaitu unsur gabungan. Nafsania itu gabungan yang membutuhkan unsur-unsur antara material dan non-material. Jadi jangan materi saja, non-materialnya juga harus ada seperti keadilan. Kita mau menyampaikan, misalnya kita materinya untuk mendapatkan materi supaya kita enak, bisa berulang-ulang pergi naik haji, kumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, kemudian kita melupakan kewajiban-kewajiban kita kepada anak yatim fakir miskin. Tidak boleh juga, itu namanya kematerial. Orang material itu adalah orang yang seperti itu. Non material yang seperti keadilan. Kita harus adil, keindahan, kebaikan, keteraturan, kecintaan, keamanan, dan persatuan yang bertujuan untuk mempertahankan esensi hakikat kemanusiaan. Inilah namanya manusia itu butuh adil, indah, baik, teratur, penuh cintaan, keamanan, aman, persatuan, dan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi hakikat kemanusiaan. Jangan sampai kita di dalam rumah kita sendiri, kita menjadi ada musuh kita, itu tidak boleh. Jadi kita bangunlah persatuan kesejahteraan, kecintaan kita terhadap keluarga kita. Jadi, jadi kata Allah, ingatlah anakmu, hartamu, semuanya adalah musuh bagimu. Jadi musuh kita itu dekat. Anak-anak kita musuh kita. Bagaimana caranya memanage keluarga itu supaya dia memahami unsur-unsur yang seperti ini? Dia butuh material juga, ya kan? Butuh keadilan juga, butuh keindahan juga, kebaikan, teratur. Diajarkan ada anak cucu kita, kecintaannya, keamanannya, dan persatuan bertujuan untuk mempertahankan eksistensi hakikat kemanusiaan. Lagi, Ya, lanjut. halo. Lanjut.
Kebutuhan menurut Abraham Maslow. Aktualisasi diri, harga diri, rasa cinta, rasa aman, fisiologis, kebutuhan asasi dalam Islam, menjaga harta dan kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga agama. Ya, ya, ini adalah ahli eh, psikologis ya, yang namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow itu berpendapat Ini Telkomsel. aktualisasi Tadi apa Telkomsel? diri dari harga diri. Kita harus punya harga diri. Masih bayar 30 juga. Rasa cinta harus ada, rasa aman, fisiologis. Fisiologis kita itu fisiknya harus sehat, ya, bersih. Cari Kemudian yang ini, jiwanya bersih, cari yang hatinya jernih. masa aktifnya paling banyak. Contoh. Wah, hatinya bersih, jiwanya jernih. Sehingga itulah namanya pandangan aktualisasi diri. Cari yang Kemudian paling banyak. kebutuhan Ini 30 hari bulan. asasi dalam Islam. Nah, Islam pandangannya beda, yaitu menjaga harta. Jadi harta yang kita miliki itu antaranya adalah badan kita, Iya. ya, Kalau yang anggota 30 tubuh hari kita, beli yang kita jaga sedikit aja. dan jaga kehormatan Ini 45 supaya kita jangan terlalu, karena kita tidak menjaga diri kita itu menjadi manusia yang tak terhormat. Nah, kita harus menjaga bagaimana sikap kita kalau ketemu dengan orang-orang, cara bicara kita, cara pendekatan kita, cara hormat kita kepada orang lain, ya kan? Itu harus dijaga. Itu adalah harta kita, kehormatan kita. Jadi tidak sembrono dan tidak asal-asalan. Apapun yang dilakukan harus punya tanggung jawab. Kemudian menjaga mengikuti masyarakat. keturunan, supaya keturunan kita menjadi keturunan orang yang baik-baik, maka dari kecil itu sudah mulai diajarkan cara Islam yang benar, mulai ngajar ngaji, ya. Kemudian terus menerus mengingatkan kepada anak cucu kita supaya dia menjadi turunan orang yang baik, ya. Menjaga akal, akal kalau tidak dijaga, ya menjadi kita orang tidak jadi beragama. Berarti naliman la akal, tidak ada akal bagi orang yang tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi orang yang beragama itu harus punya akal. Akal itu harus ditumbuhkan dari ajaran-ajaran Islam. Di mana terdapatnya ajaran Islam itu dalam Quran dan Sunnah Nabi. Itulah yang harus didalami di dalam diri kita. Itu asupan. Kemudian menjaga jiwa. Bagaimana kita berjiwa? Ya, hati bersih, jiwanya berjernih, ya. Punya jiwa yang membangun keluarga, membangun anak cucu menjadi anak-anak yang bermartabat, tidak boleh sembarangan, baik dalam ucapan maupun tindakan. Kemudian menjaga agama. Agama itu jangan sampai anak cucu kita itu salah menggunakan ajaran agama. Jadi agama musyrik sekarang lagi berkembang namanya, setiap yang ada dari barat itu adalah baik. Apakah itu agama apa, nggak tahu. Pokoknya semua ajaran barat itu baik. Jadi namanya agama liberal. Agama liberal itu berbahaya untuk anak keturunan kita. Dia tidak lama-lama tidak menghormati orang tuanya. Dia lebih materialistis. Itulah. Ya, sampai di sini dulu ya. Ujian kita.
Oh, yuk, belum baca ayat. Kecil sekali. Insya Allah Indonesia yang madani. Rukun, apa gitu? Rukun Islam, Rukun Islam, Quran, Quran, Qurani, Islam, ridha Allah. Islam ridha Allah. Terus, Terus, tolong menolong akhlak akhlak rukun, akhlaknya rukun, akhlak rukun, Sinergi. sinergi, Rahmatan. rahmatan lil rahmatan alamin, lil alamin, produktif, produktif, sejahtera, ya sejahtera bersama-sama. bersama. Ya, dengan Rambut Mariam itu apa yang kita sampaikan tadi kepada anak cucu kita, insya Allah Indonesia itu dibangun dari keluarga menjadi Indonesia yang madani. Jadi setiap keluarga menanamkan ajaran-ajaran Islam yang benar kepada anak cucunya, Indonesia itu akan menjadi Indonesia madani ya, insya Allah. Nah, jadi rukun Islam diajarkan, kita sudah tahu rukun Islam ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammad Rasulullah, rukun Islam. Tahu bertuhan ya, saksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah, Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Nabi, percaya kepada kadar baik dan kadar buruk, kita percaya kepada hari kiamat, percaya kepada adanya yang baik, percaya kepada aturan-aturan Allah. Nah, itu namanya Qurani. Ya, Islam yang diridai oleh Allah itu dengan adanya terpatri di dalam jiwa setiap anak Indonesia, anak turunan Indonesia itu, Islam yang diridai oleh Allah itu tujuan Indonesia yang madani akan tercapai, bisa tolong menolong, kemudian akhlak dan rukun tidak pernah bermasalah, tidak pernah berselisih, benci, dengki, pelit, pikir dan sombong, kemudian sinergi, tolong menolong itu sinergi, yang lemah ditolong oleh yang kuat, yang kaya membantu yang miskin, yang buta dituntun oleh yang melihat ya. Nah, itulah salah satu tolong menolongnya, kemudian menjadi rahmatan lil alamin. Dan kita dimanapun kita berada, kita dibutuhkan oleh manusia di sekeliling kita. Kemudian produktif itu bukan diam saja, sudah dapat ilmu disampaikan kepada orang lain, itu namanya produktif. Satu ayat, 2 ayat disampaikan, jangan disimpan saja, sampaikan kepada anak cucu kita, itu namanya produktif. Kemudian sejahtera bersama-sama, inilah tujuan hidupnya agar kita menjadi orang yang bersaudara sejahtera. Ya, sampai di sini dulu kajian kita malam ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan petunjuk dan hidayahnya sampai akhir hayat kita. Kita bersama-sama dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi hambanya surga yang disediakan kepada dari luas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dia mengambil uang ayah mau beli